Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kuku Nugroho di kuliah Fromline ya. Mata kuliahnya Komunikasi Data, bab ke-7, layar fisik. Nah, ini adalah layar paling akhir dari konsep layar OSI ya. Nggak terasa ya. Ini layar nomor 1 ya. Ini paling akhir, paling bawah ya. Nggak terasa sudah layar paling bawah, layar fisik gitu ya. Oke. Nanti kita akan bahas fungsi di layar fisik seperti biasa, nggak bosan-bosannya kita bahas fungsi dari masing-masing layar. Nanti akan mungkin materi ini sebentar mungkin ya. Seperti itu ya. Kita akan bahas layar fisik, seperti apa fungsinya, dan mohon maaf tidak detail ya, karena konsep kita di sini adalah mempelajari fungsi. Gitu. Kalau kita paham fungsinya, nanti kita bisa belajar lebih jauh lagi, kita bisa mengembangkan proses belajar kita lebih jauh lagi, artinya belajar lagi gitu. Tapi basicnya kita kuasai dulu. Ya, jadi intinya di situ ya, basic konsep dari layar OSI kita kuasai dulu ya, seperti itu. Jadi inti di kuliah Fromline ini di Komunikasi Data kita belajar basic konsep. Karena konsepnya harus kuat dulu begitu ya. Oke, kita mulai dulu seperti biasa, tidak bosan-bosannya kita review lagi ya. Bukan review, tapi kesimpulan. Ya, ini bukan review tapi kesimpulan karena sudah layar paling akhir ya. Oke, ini kesimpulan dari kita belajar layar OSI dan fungsinya di masing-masing layar. Ini kesimpulannya, begitu ya. Oke, jangan bosan. Kita mulai dari layar 7 ya. Aduh, maaf ya kalau bosan ya. Kita create data seperti biasa ya. Layar 7 itu fungsinya itu membuat data begitu. Jadi data itu dimulai dari layar 7, begitu kan. Kemudian layar 6, data tadi supaya aman maka perlu layar 6, yaitu dilakukan proses enkripsi begitu ya. Dilakukan proses enkripsi, atau kalau datanya pengen lebih kecil ukurannya maka dilakukan proses kompresi begitu ya. Ini ada di layar 6 fungsinya ya. Masih ingat ya. Nah, kemudian data tadi sudah dienkripsi misalnya, sudah akan dijamin aman begitu ya. Kemudian data tadi sudah siap untuk mulai dilakukan proses enkapsulasi. Nah, fungsi di layar sesi itu sebenarnya adalah menciptakan sebuah interface. Jadi sebuah gerbang begitu, gerbang logik atau interface, bukan gerbang ya. Kalau gerbang kita belajar teknik, interface aja lah ya. Interface logik gitu ya. Sehingga dengan interface ini data tadi bisa dienkapsulasi. Nah, ini penting enkapsulasi karena data tadi perlu ditambahi label, perlu ditambahi identity, bahasa seperti itu, identitas, supaya data tadi tahu dari siapa mau kemana, begitu ya. Oke, jelas ya. Jadi ini perlu. Jadi yang membuat interface itu adalah sesi, ya. Kita mengenal di sini adalah apa? Masih ingat ya? IP ya, Application Programming Interface. Nah, adanya di layar sesi. Nah, begitu ya. Kemudian sudah interface sudah dibuat, baru mulai untuk dilakukan proses enkapsulasi itu sendiri, begitu. Kita mulai di layer transport, masih ingat ya? Layer transport datanya itu ditambahi dengan port number, begitu ya? Ditambahi dengan port number, nomor port. Masih ingat ya? Oke, ini kita review dulu ya. Konklusi katanya ya. Ya udah review aja lah, tahu review, kita ulang lagi ya. Tapi kesimpulan karena udah terakhir. Gitu ya. Oke. Nomor 3 itu datanya diapain? Ditambahi, masih ingat ya, nomor 3 kesimpulannya datanya ditambahi dengan alamat IP, begitu ya. Oke. Kemudian di layer nomor 2, data link itu dibagi menjadi 2 ya. Jadi ada sublayer LLC, masih ingat ya? LLC sama MIC. Ya, kalau LLC itu fungsinya enkapsulasi. Jadi data tadi di layer network itu ditambahi dengan kata kuncinya either-nya adalah MAC, begitu ya. Masih ingat ya kata kuncinya itu. Dia ditambahi MAC, begitu ya. Kemudian kalau sudah dikasih header dan trailer tentu saja ya. Kemudian data ini bentuknya masih logik, begitu. Ini bentuknya masih logik atau bilangan heksa, gitu ya. Masih ingat ya di pelajaran sebelumnya. Ini bentuknya masih logik, data logik. Ini adalah data logik ya, data bentuknya logik atau bilangan heksa begitu ya. Bentuknya bilangan heksa ya. Karena masih logik itu belum bisa dikirimkan lewat media. Nah, perlu peran dari layer yang namanya MIC ya, layer MIC. Ya, kita perlu peran dari layer MIC. Layer MIC ini fungsinya adalah mengkonversi data logik tadi, itu dikonvert menjadi ini, data fisik. Oke, seperti itu kan?
data fisik ini apa bentuknya? Bentuknya adalah deretan bit, begitu ya. Deretan bit, masih ingat ya? Nah, seperti itu. Di-convert dulu menjadi deretan bit atau data fisik. Nah, ketika sudah di-convert menjadi deretan bit, begitu, oke, maka data fisik tadi itu diubah ke dalam bentuk sinyal. Nah, ujung-ujungnya ini loh. Sinyal, ini seperti itu. Misalnya ini ya, sinyal digital ya. Misalnya itu dengan level tegangan ya. Level tegangan tinggi, 0 tegangan rendah, 1 tinggi, 0 tegangan rendah, begitu ya. Itu dikonversi ke dalam sinyal. Nah, dari sinyal ini baru bisa dikirimkan, begitu ya. Dan sinyal yang akan dibuat itu tergantung dari media. Ya, sinyal yang akan dibuat seperti ini. Nah, ini sinyal digital tuh ya. Ini tergantung dari medianya nantinya. Ini tergantung dari media yang digunakan. Nah, begitu ya. Itulah kesimpulannya. Jadi ujung-ujungnya harus dibuat menjadi sinyal, diubah menjadi sinyal, ujungnya itu ya, baru bisa dikirimkan. Tapi sebelum sinyal apa? Itu dulu deretan bit. Masih ingat ya? Nah, sebelum deretan bit apa? Data logik dulu kan? Nah, gitu urutannya gitu. Nah, urutannya gitu. Jadi data logik itu dari atas itu data logik tuh. Perlu diubah ke dalam bentuk data fisik begitu. Oke? Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Inilah kesimpulannya. Kesimpulannya dari proses data dibuat, kemudian data itu dikirimkan lewat media. Itulah peran nanti di layar fisik, begitu. Layar fisik pertama mengubah dari data fisik ke sinyal, begitu ya. Dari sinyal itu baru dikirimkan. Itu fungsi dari layar fisik, begitu. Oke, jelas ya. Nah, seperti penjelasan sebelumnya, masing-masing layar itu punya protokol yang berperan di situ. Masih ingat ya? Jadi setiap layar ini ada protokol yang yang berperan di masing-masing layar. Paham ya? Masing-masing layar. Contoh di aplikasi itu yang paling terkenal misalnya apa? HTTP ya. Begitu. Ya, dan seterusnya ya. Nah, di layar fisik juga sama. Itu ada protokol, ada aturan yang menjelaskan bagaimana sih mengubah data fisik ini menjadi sinyal, begitu ya. Jadi aturan bagaimana mengubah data fisik ini menjadi sinyal, itu ada aturannya, begitu. Nah, itulah. Jadi semua layar itu punya aturan, punya protokol, begitu ya. Berfungsi di masing-masing layar. Paham ya? Oke. Kita akan bahas di situ. Nah, sebelum kita bahas di situ, kita jelaskan dulu media yang akan digunakan. Karena di media ini karena di media ini sinyal akan tergantung dari media, ya. Sinyal yang akan tadi dibuat itu tergantung dari media. Nah, kita akan bahas media yang sering digunakan dan saat ini digunakan untuk mentransmisikan data. Jadi, bagaimana kita mengirimkan data atau mentransmisikan si data tadi itu butuh media. Dan medianya apa aja? Medianya yang paling sering digunakan sebenarnya ini yang di perusahaan-perusahaan menengah, Jadi di kantor-kantor gitu kan, ya, di kantor-kantor itu pakai ini UTP atau STP, ya. Oke, ini bentuknya kabelnya. Ini UTP, ya. Kalau STP itu lebih tebal, itu untuk outdoor. Kalau UTP itu lebih cenderung untuk indoor, ya, untuk dalam gedung. Kalau STP untuk luar gedung, begitu. Ya, ini STP. Kemudian kedua itu fiber. Nah, ini level corporate ya. Level corporate itu yang di jalan-jalan itu pakai fiber. Nggak mungkin pakai UTP ya. Gitu. Ya bisa sih, tapi ya kurang bagus. Jadi kan menampung, intinya kan menampung jumlah data yang besar, bukan besar tapi besar. Bahkan banyak kan besar, maka perlu media yang support juga di situ, yaitu pakai optik, begitu ya, pakai optik, begitu. Oke, kemudian yang ketiga itu wireless ya. Kalau pengen mobility itu pakai wireless ya. Wireless itu di lapangan kita bisa kenal teknologinya Wi-Fi gitu kan ya. Apalagi teknologinya 3G gitu kan, 4G, 5G begitu kan. Itu yang di lapangan seperti itu. Oke, itu yang wireless. Jelas ya, itu medianya. Nah, oke, sekarang kalau kita sudah bahas media, nah sekarang kita akan belajar sekilas tadi. Jadi kuncinya di lab fisik tadi mendefinisikan bagaimana sih mengubah data fisik ini ke dalam bentuk sinyal. Masih ingat ya? Jadi aturan itu yang menjadi kunci utama di lab fisik. Jadi mendefinisikan aturan bagaimana caranya mengubah data fisik tadi menjadi sinyal. Begitu. Jelas ya? Itulah menjadi konsen utama di lab fisik. Begitu. Protokol di situ yang menjadi konsen utama. Nah, aturan atau protokolnya seperti ini. Contoh gitu ya, yang paling sederhana. Ya, maunya sederhana. Oke lah, sederhana aja ya. Nah, jadi bagaimana mengubah data? Mengubah data, begitu. Mengubah data ke dalam bentuk sinyal. Nah, oke.
ke dalam bentuk sinyal itu nama tekniknya adalah data encoding begitu. Ini nama ininya. Nama tekniknya data encoding. Jadi di-encode ya, di-encode. Di-encoding tuh dari sisi transmitter. Jadi dari sisi pengirim. Kalau di sisi receiver itu decode. Bedanya itu. Encode itu mengubah dari data ke dalam bentuk sinyal. Begitu. Oke. Data encoding itu ada beberapa teknik, ada beberapa metode begitu ya. Yang paling sederhana ini. Senangnya paling sederhana. Nah iyalah, yang sukanya sederhana-sederhana aja ya, jangan susah-susah. Contohnya adalah ini yang paling simple, yang paling awal yang digunakan oleh Ethernet. Ini yang digunakan oleh Ethernet dulu ini cikal bakalnya ini. Nah, Ethernet tuh pakai ini. Oke. Kan kemarin di layar 2 kita belajar Ethernet ya. Ini cikal bakalnya teknik encodingnya di Ethernet, yaitu non return to zero. Ini paling gampang karena hanya mendefinisikan bit 1 dengan sinyal level high gitu ya, level high. Ini level high lah ya. Level high, kemudian ini high sinyal level tinggi, ini low ya. Gini aja kalau gampangnya. Kemudian 1 levelnya high, level tegangannya tinggi begitu. 0 dengan level tegangan rendah. Begitu. Itu aja. 1 level tegangan tinggi gitu kan. 1 level tegangan tinggi seperti itu. Jadi kalau ada deretan bit 1 maka bentuk sinyalnya seperti ini ya. Bentuk sinyal seperti ini. Kalau ada level speed, kalau ada deretan bit 1 maka level tegangan seperti ini bentuk sinyalnya 1 gitu. 1 seperti ini 1 gitu. Tinggi. Ketika 0 turun ke bawah begitu. 0 turun ke bawah. Begitu kan? Oke. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah clocking ya. Ini makanya kemarin saya bilang ini clock sangat penting. Salah mengambil sinyal udah wassalam itu. Ini clocking nih. Ini sini clock, kita harus penting clock. Jadi saya ngambil satu sinyal segini. Satu sinyal ngambil segini. Satu sinyal diambil. Nanti disimpulkan bit apa gitu ya. Jadi di sisi penerimanya, di sisi TX-nya, di sisi RX-nya nanti akan ngambil sinyal nih, diambil kemudian disimpulkan sinyal ini bit 1 atau bit 0. Begitu. Kalau di sisi penerima, di sisi pengirim yang bit 1 tadi diubah ke dalam bentuk sinyal 1 gitu ya. 1 kayak gitu kan? 0. Udahlah, lebih enak yang lihat ini aja lah ya. Itu ya, seperti itu. Oke. Kalau di sisi penerima tadi sinyal diubah kalau di sisi penerima RX jadi dari sinyal begitu, dari sinyal diubah ke dalam bentuk apa? Bit ya. Oke, ke dalam bentuk bit begitu. Kalau dari sisi pengirim TX gimana? Dari bit gitu, dari bit diubah dalam bentuk sinyal. Begitu ya. Oke, jelas ya? Itulah seperti itu. Jadi ini contoh teknik encoding yang paling sederhana, yaitu NRZ, non return to zero. Oke, sebenarnya ada lagi sih Manchester encoding dan lain sebagainya, gitu ya. Ada lagi yang pakai block code, misalnya 4B, 5B, gitu ya. Apa lagi ya? Itu susah, makanya kita baca jangan susah-susah. Kita yang gampang aja. Jadi basicnya tahu. Jadi basicnya layar fisik adalah mendefinisikan itu teknik bagaimana mengkonversi dari bit ke sinyal atau sinyal ke bit, begitu. Paham ya? Dan encoding, data encoding dan data decoding, begitu. Jelas? Oke ya, itulah fungsi layar fisik, begitu. Ini yang contoh kalau teknik encodingnya di medianya wireless ya. Ini yang wireless. Ini dalam mengubah bit ke sinyal, tapi medianya menggunakan wireless ya. Contohnya yang paling sederhana lagi ya. Ini ada ASK ya, ASK, amplitude shift keying. Contohnya data ininya, data digitalnya nanti akan ditumpangkan oleh sinyal karier, apa lagi gitu kan? Dari sinyal karier, nanti datanya disimpulkan oleh karier, barulah ketemunya sinyal yang akan dikirim. Nah, bentuknya seperti ini sinyal yang akan dikirimnya, gitu ya. Jadi antara bit 1 sama bit 0 itu dibedakan dengan level amplitude, begitunya itu. Oke, level amplitude. Contoh, ini kan level amplitude-nya rendah ya. Ini kan sama-sama hijau ternyata. Oke, maaf. Ini kan lebih rendah daripada yang atas. Oke, betul kan? Ini kan lebih tinggi ya. Nah, yang lebih rendah ini mendefinisikan ini adalah bit 0. Yang tinggi ini mendefinisikan bit 1 begitu. Jadi level 1 itu didefinisikan oleh level level amplitude tinggi, kemudian bit 0 direpresentasikan oleh level amplitude rendah begitu. Oke. Level amplitude rendah. Level amplitude ya benar ya, level amplitude rendah, lebih rendah begitu. Level amplitude lebih rendah begitu. Ya. Oke ya, ada lagi teknik namanya adalah FSK, jadi frekuensi shift keying. Kalau ini bit 1 sama bit 0 dibedakan oleh rapat dan renggangnya sinyal, begitu ya. Contoh ini amplitude-nya sama, begitu ya. Ya, belajar wireless. Gak apa-apa lah, gini ya. Lebih 1, dia
Rapat, anggapnya rapat ya. Gambar saya nggak ada. Kemudian bit 0, ya, bit 0 renggang gitu ya, bit 0 renggang begitu. Renggang apa itu renggang ya? Ya ini renggang begitu. Nah, seperti itu, seperti itu. Ini kalau yang FSK, ini FSK ya. Kenapa mau berubah? Nah, ini FSK, ini bit 1 gitu kan, ini bit 0 begitu. Amplitude sama dia, amplitude sama. Begitu. Ada satu lagi yang PACE ya. PACE Safe Keying, PSK ada lagi. Dia berdasarkan beda fase. Pusing kan? Nah, seperti itu. Ada beberapa metode encoding yang digunakan di dunia wireless, begitu. Ya, begitu. Apapun yang begitu pula yang optik, begitu. Ada teknik lagi, begitu. Ya, pokoknya intinya di layar fisik itu mendefinisikan metode tadi, bagaimana mengubah dari bit ke sinyal atau sebaliknya dari sinyal ke bit, begitu ya. Jelas? Oke. Ya, itulah ya. Jadi secara besar seperti itu. Nah, ini kesimpulan yang lain. Selain mendefinisikan sinyal, sebenarnya layar fisik itu mendefinisikan standarisasi fisik ya. Oke, ini yang kelihatan. Dan tadi nggak kelihatan sebenarnya sih. Tapi ada di dalam proses di sininya, di dalam proses hardware-nya, begitu ya. Oke. Selain mendefinisikan sinyal, dia juga mendefinisikan standarisasi fisik. Contoh, ini port RJ45 ya. Ya, port RJ45. Port RJ45. Port RJ45 setiap vendor harus sama. Ukurannya itu harus sama. Kebayang kalau beda ya. Kalau beda, ini konektornya, konektor RJ45 begitu kan. Ini konektor kan yang buat vendornya jelas beda ya. Ini vendor A misalnya. Kemudian si NIC-nya dari vendor B. Kalau vendor A sama vendor B nggak kompromi terhadap standarisasi port, itu kebayang nggak masuk ke sana ya. Nggak masuk. Jadi harus standar gitu ya, harus standar. Itulah juga yang didefinisikan di layar fisik. Jadi mendefinisikan standarisasi fisik. Jadi konektornya harus sama semua vendor ya. Kemudian portnya harus sama semua vendor, begitu. Itu yang kelihatan, oke? Yang kelihatan seperti itu. Contoh yang kelihatan ya. Kemudian ini yang fiber ya, fiber seperti ini. Ini pakai LC, kalau nggak salah pakai LC portnya. Ini port LC, ada konektor LC ya. Saya portnya namanya lupa. Ini kalau ini konektornya LC kayaknya, metode yang konektor tipe LC, ya untuk fiber. Begitu ya. Begitu, terima kasih, benar kan? Terima kasih. Sekilas seperti itu ya layar fisik ya. Nah, ini adalah layar terakhir gitu. Layar terakhir dari kita belajar konsep layar OSI. Nah, semoga dari konsep layar OSI pembelajaran dari masing-masing layer, dari layar 7 begitu sampai layar sekarang layar 1 bisa memberikan wawasan atau tambahan pengetahuan kita terhadap nantinya dalam menguasai teknologi di bidang jaringan begitu. Jadi konsep kita belajar OSI ini nanti ujung-ujungnya kita nanti insya Allah ada kuliah lagi namanya kuliah jaringan komputer, oke? Insya Allah gitu ya. Kita nanti ada kuliah front-end lagi jaringan komputer. Basicnya untuk menguasai jaringan komputer kita harus belajar dulu tentang konsep OSI. Nah, ada di kuliah front-end tentang komunikasi data, begitu ya. Oke, semoga kuliah front-end ini bisa membantu teman-teman dalam nantinya menyiapkan sebagai ahli jaringan. Amin, seperti itu ya. Oke, seperti biasa, kalau dirasa membantu teman-teman, dirasa materinya bisa membantu, bisa subscribe. Enggak, terima kasih aja yang sudah subscribe gitu ya, begitu sebagai bentuk apa? Enggak bangsa. Ini aja ya. Ya kalau dirasa penting ya boleh untuk di-sharing. Gitu aja ya. Begitu ya. Terima kasih. Ini aja yang menjadi penutup. Semoga ini bermanfaat untuk teman-teman dalam mempelajari dunia jaringan. Begitu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.